Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa amalan mutaqabbala. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, keluarga besar Haji Asmin almarhum yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Imam dan Tamir bersama seluruh jemaah mushola Haji Asmin, hadirin hadirat rahimahumullah. Setinggi puji sedalam syukur kembali kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sampai malam ini kita masih sehat walafiat. Kita dapat beraktivitas, terutama dapat beribadah. Itu semua adalah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Mudah-mudahan dengan bersyukur kita senantiasa mendapat keberkahan dan senantiasa mendapat keridhaan. Amin ya rabbal alamin. Kita perbanyak pula selawat beserta salam. Kita memohonkan kepada Allah Ta'ala semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyak bersolawat, syafaatnya dengan izin Allah Ta'ala kita beroleh nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, seperti yang disampaikan oleh imam kita tadi, sedianya malam ini adalah jadwal Ustaz Dr. Haji Fedi Azhar. Tapi karena kesibukan beliau tak bisa hadir malam ini, lalu menelpon saya untuk menggantikan. Kemudian saya bilang sama beliau, telepon juga pengurusnya. Lalu di teleponnya pengurus, sudah beli teleponnya saya. Oke tuh katanya. Dia panggil saya on tuh karena saya anak paling tua. Saya pun panggil dia on tuh karena kami sama-sama anak paling tua. Jadi panggilannya on tuh. Untung saya kemarin tak terpilih menjadi anggota DPD Provinsi. Kalau terpilih saya maka jauh lebih sibuk saya daripada beliau. Tingkat kota aja sibuk, apalagi tingkat provinsinya. Untung tak terpilih. Baik, malam ini semoga Allah Ta'ala mudahkan. Kita akan bahas hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis ini riwayat Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Hadis ini dari ibunda kita semua, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, semoga Allah Ta'ala mudahkan. Kita akan bacakan hadisnya. Hal tadhkuruna ahlikum yaumal qiyamah. Pada suatu ketika ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW. Pertanyaannya, ya Rasulullah,
apakah seseorang itu teringat nanti dengan keluarganya di hari kiamat? Apakah nanti dari kiamat suami teringat istri? Apakah istri teringat kepada suami? Orang tua apakah teringat kepada anak-anaknya? Anak apakah teringat kepada orang tuanya? Abang teringatkah ke adiknya atau tidak? Sebaliknya, adik teringatkah kepada orang tuanya? Nah, jadi Aisyah bertanya, apakah di hari kiamat nanti seseorang terkenang dengan keluarganya, teringat dengan keluarganya? Jadi keluarga itu siapa? Suami, istri, abang, adik, anak, orang tua. Sebelum kita lanjutkan hadis ini, sebagai jawaban dari pertanyaan Aisyah radhiyallahu anha, kita baca dulu firman Allah dalam surah Abasa. Apa bunyi ayatnya? Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Di hari akhirat nanti seseorang lari dari saudaranya. Saudara itu siapa? Abang, adik. Jadi abang nampak adik nanti dari kiamat datang. Sebaliknya adik begitu nampak abangnya lari. Yauma yafirul mar'u min wa ummihi wa abihi. Anak begitu melihat ibunya lari. Begitu juga seorang anak begitu nampak ayahnya lari. Padahal itu ibunya, itu ayahnya, tapi dia lari. Wa sahibatihi wa banihi. Suami lari dari istri. Istri lari ketika melihat suami. Kalau tadi anak lari melihat umminya, ibunya, lari melihat abinya, ayahnya. Sekarang sebaliknya, orang tua lari ketika melihat anak. Ya Al-Quran. Lalu pertanyaan, kenapa lari? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughnihi. Masing-masing kita di hari itu menghadapi persoalan yang berat, menghadapi masalah yang sangat banyak sekali. Nah, macam mana kita nak menolong abang sementara kita belum tahu nasibnya? Macam mana nak menolong istri sementara kita suami tak bagaimana ini cerita? Dan kenapa kita lari? Karena kita takut kalau orang itu memang minta tolong sama kita dan kita tak bisa menolongnya. Begitu kita baca dalam tafsir. Jadi ada nanti yang seperti itu di akhirat. Lalu Rasulullah SAW menjawab, amma fi salasati mawatin fala yashkuru ahadun ahadan. Aisyah, ada 3 tempat di akhirat hari itu kita tak teringat dengan siapa pun lagi, kecuali yang kita ingat nasib diri kita sendiri. Ada 3 tempat. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, inda tatoyuris suku hatta ya'lama aina yaqa'u kitabahu amfi yaminihi afi shimalihi awwara'i sohrihi. Yang pertama, saat-saat kitab catatan amalan berterbangan
Saat itu kaum muslimin memang kita tak teringat kepada siapapun lagi. Yang kita ingat apa laganya isi kitab catatan. Dan ketika kitab catatan amalan itu bertebangan, apakah kita diberi lewat tangan kanan, apakah lewat tangan kiri, atau dari arah belakang? Baik, semoga Allah Ta'ala mudahkan kita akan jelaskan. Jemaah, apapun yang kita ucapkan di atas dunia ini, itu akan dicatat oleh malaikat. Kalau baik, yang mencatatnya Raqib. Kalau yang kita ucapkan tak baik, yang mencatatnya nanti. Apa dalilnya? Ma yalbizu min qawlin illa ladaihi raqibun. Kata Allah Ta'ala, tak satu pun yang kalian ucapkan kecuali ada yang mencatat. Kalau yang kita ucapkan baik, Raqib mencatat. Kalau yang kita ucapkan tak baik, Atid yang mencatat. Maka pastikan setiap yang keluar dari lisan kita, yang mencatatnya yang sebelah kanan. Jangan sampai yang mencatatnya adalah yang sebelah kiri. Kaum muslimin, kaum muslimat, berapa banyak yang kita ucapkan mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Yang kita cakapkan itu dua saja, baik, buruk. Masya Allah. Ustaz, tak capek malaikat mencatatnya Ustaz? Malaikat itu makhluk yang tak ada capek. Kalau malaikat itu baca Quran terus, tak pernah stop. Kalau malaikat itu berzikir terus, tak pernah stop. Sebelum ada perintah lain, dia akan berzikir terus. Begitu juga ketika dia mencatat, dan tidak akan pernah capek mencatat. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia. Lalu yang kita ucapkan saja yang dicatatnya, apa yang kita lakukan, yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai pun dicatat semua. Apa pula ayat? Wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Kalau tadi yang kita ucapkan, kalau yang ini ayat menerangkan apapun yang kita lakukan. Katibin, ada yang menulis. Siapa yang menulis? Malaikat. Jadi kaum muslimin, jangan sampai dalam hidup kita ini malaikat sebelah kiri lebih sibuk daripada malaikat sebelah kanan. Malaikat sebelah kiri sebentar-sebentar berganti pena, sebentar-sebentar penuh catatan. Apa sebab? Tak bonti-ontinya pencak. Sementara malaikat sebelah kanan belum tukar-tukar buku lagi, penanya belum berganti-ganti lagi. Kalau kita ibaratkan catatan kita, tapi bagaimana dalam hidup ini kita buat yang sebelah kiri? Ya, kok mencatatnya sesekali? Bahasa kita nganggur lah yang sebelah kiri, nonjok. Kalau mencatat sesekali itu pun kes-kes kecil. Tapi yang mana yang sibuk? Di sebelah kanan.
Sebelah kanan ini sebentar-sebentar penuh, sebentar-sebentar penuh, sebentar-sebentar tukar pena, sebentar-sebentar tukar pena. Kalau dapat macam itu. Kira-kira ya maaf, yang sibuk ini yang sebelah kanan atau sebelah kiri kan? Sesama sibuk ni banyak. Nampaknya sesama sibuk nampak. Nah, kaum muslimin. Yang kita ucap, yang kita lakukan semua yang dicatat malaikat itu demi Allah benar-benar kita terima nanti dia. Percayalah, yakinlah. Abang terbuanglah kitab catatan ini. Berapa banyaknya Ustaz? Sesuai dengan jumlah manusia yang pernah hidup di bumi. Kitab catatan tadi mencari si pemiliknya. Punya abang nak akan nyasar kamu. Punya ambo nak akan nyasar kamu. Begitulah puasa. Lalu kata Rasulullah SAW, ada yang diberi kitab catatan itu lewat tangan kanan. Nah, yang lewat tangan kanan ini ayatnya. Fa'amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Yang diberi kitab catatan itu lewat tangan kanannya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Ini pertanda baik. Hisabnya dimudahkan. Hisabnya dimudahkan. Kaum muslimin, kaum muslimat, wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dan saat itu dia berkumpul di tengah orang-orang beriman, di tengah keluarganya yang beriman dalam keadaan berbahagia. Yang mana nih? Yang menerima dengan tangan tulah sekekek sonang nanti. Ini ashabul yamin. Ini ciri penghuni surga. Semoga nanti jemaah mengambil lewat tangan kanan. Amin. Termasuk ustaz penceramah juga. Nah, dia amin kan? Oh, ada. Ibarat sebelah jemaah. Gila jemaah semangat amin. Gila ustaz tidak amin. Semoga nanti kita diberi kitab catatan itu lewat tangan kanan. Amin. Amin. Karena kalau lewat tangan kanan tadi ini hisabnya mudah, ini berarti orang beriman, ini insya Allah adalah calon penghuni surga. Tapi ingat, ada yang diberi lewat tangan kiri. Apa bunyi ayatnya? Yang tangan kiri. Wa amma man utiya kitabahu bishimali fayaqul ya laitani lam uta kitabiya. Yang diberi lewat tangan kiri dia berkata, sebaiknya tidak diberikan kitab catatan ini kepada. Dah terbayang dia Indonesia. Dah terbayang sama dia isi. Walau aterima hisabia, sehingga aku tak tahu hisab tentang diriku. Ya laitaha kanatil khadiyah. Alangkah baiknya kematian dulu berakhir semua cerita. Mati dulu tuan, selesai semua. Rupanya tidak selesai. Di akhirat bersambung cerita. Berharap dia mati dulu nih, selesai. Rupanya di akhirat hidup lagi. Kata siapa ini? Yang menerima atau yang diberi lewat tangan kiri. Nauzubillah, semoga kita tak diberi lewat tangan kiri. Kalau lihat tangan kiri, ini pertanda ashabus shimal, calon penghuni
Lebih bahaya lagi yang diberi lewat belakang. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u subura wa yasla sa'id. Kalau dari arah belakang, apa katanya? Berserulah yang menerima dari arah belakang, celaka. Wa yasla sa'ira, dan dia dimasukkanlah ke dalam api yang menyalanya. Jemaah, sekarang kitab catatan itu sudah berada di tangan kita masing-masing. Yang sebelah kanan dirahmati, yang sebelah kiri apalagi dari belakang, disitulah ketakutan yang sangat luar biasa. Disitulah yang dimaksud oleh Rasul, dia tak ingat kepada siapapun lagi. Yang dia ingat, wahai, yang dia dusta-dustakan dulu, yang tak peduli sama malaikat pencatat dulu, hari itu baru dia sadar sesadar-sadarnya. Inilah rupanya yang dicatat oleh malaikat itu. Apa kata Allah? Iqra kitabak kafa binafsikal yawma alaika hasiba. Apa kata Allah? Baca kitab catatan. Cukup hari ini dirimu menghisap dirimu sendiri. Baca. Allah suruh baca. Ini memang Allah dalam surah Al-Isra. Iqra kitabak, baca kitab catatan. Hisap dirimu sendiri. Kaum muslimin, kaum muslimat, kita buka. Kita buka. Begitu kitab catatan tadi dibuka, yang ditulis oleh Raqib dan Atid, apa komentar manusia ketika itu? Mali hazal kitab, gawat. Ini kitab catatan apa-apaan ini? Mali hazal kitab, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Apa sebab? Tidak tinggal sedikit pun, mulai yang paling kecil sampai yang paling besar, kecuali tercatat semua. Kebayang dari jemaah? Berarti kita teringat semua apa yang pernah kita lakukan. Apa bukti teringat? Komentar kita apa tadi? Doso-dosi orang akan begitu bang. Tidak tinggal satu pun, mulai yang paling kecil sampai yang paling besar. Maknanya apa? Orang teringat semua apa yang telah pernah dia ucapkan, dia lakukan. Apa bukti? Cocok dengan yang dicatat. Kira gimana lah perasaan kita waktu itu jemaah? Pantas Nabi menyebut ada 3 tempat kita tak teringat kepada siapapun lagi. Yang kita ingat nasib diri kita sendiri. Apalagi kalau di situ banyak dosa daripada kebaikan kita. Itu tak seketik kesal. Itu tak sekecil takutnya, tak sedikit kesalnya. Lengkap semua. Mencari berapa kali, menyumpah-nyumpah berapa kali, berbohong berapa kali. Semua ada di situ kaum muslimin. Wah, pantaslah kita tak teringat kepada siapapun. Jua. Apa yang kita ingat? Kawan. Nah, Bapak Ibu, ada waktu itu orang ingin mengelak-ngelak, ingin selamat. Gimana caranya? Ini hadis riwayat Malik dari Anas bin Malik. Apa kata orang-orang yang tak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa katanya? Ya Rabb, rasanya aku tidak pernah melakukan ini. Ini nak ngelak ya? Kata Allah, ini yang mencatat malaikat. Ya Rabb,
Tidak pernah rasanya aku melakukan itu. Jadi apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Kau tak percaya dengan kitab catatan ini? Tidak ya. Lalu siapa yang kau percayai hari ini? Yang mengira ini. Ya Rabb, aku ingin yang menjadi saksi hari ini diriku sendiri, bukan kitab ini. Kata Allah, oke. Tapi Allah nggak bilang oke, ini masa saya saja. Baik kata Allah. Kau tak mau menerima kitab catatan ini, tak percaya? Tidak. Yang kau percaya siapa? Dirimu sendiri? Ya Allah, aku ingin yang menjadi saksi dirimu sendiri. Rencana nak nilai. Apa kata Allah? Baiklah. Allah tutup mulut sang hamba tadi. Itulah ayat yang kita baca tadi. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Allah ikuti keinginan hamba. Lalu apa kata Allah? Kami tutup mulut hamba. Kami ikuti keinginannya. Wa tashhadu arjuluhum. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Kami tutup mulut hamba, kami restui kemauannya, dirinya sendiri sebagai saksi. Tapi saat itu berbicaralah anggota tubuhnya. Atau tangan, betul ya Allah, sesuai dengan yang dicatat. Berarti bertambah masalah enggak? Tangan membenarkan apa yang dicatat tadi. Mata membenarkan apa yang dicatat tadi. Telinga bercakap, mulut yang tak bercakap. Telinga bercakap. Mengapa telinga bercakap? Karena situ pada tanggal sekian, bulan sekian mendengarkan ini. Telinga apa katanya? Memang betul ya. Gawat tidak? Tangan begitu juga membenarkan apa yang dicatat. Kaki begitu juga bercakap membenarkan apa yang dicatat. Akhirnya hamba ingin selamat, justru masalah semakin berat. Karena apa? Anggota badannya yang melakukan itu membenarkan apa yang dicatat oleh malaikat. Kalau begitu, tolong di awak bercakap di akhirat dia. Kalau begitu betul yang dibilangkan Nabi, teringat kita dengan istri kita lagi itu, teringat kita dengan anak, enggak lagi. Kikio jemaah, yang mana yang banyak isi ini kok? Yang sebelah kanan atau sebelah kiri? Sebelah kanan. Kalau sebelah kanan yang banyak, alhamdulillah. Kalau yang sebelah kiri, bapak cara pusat, ansur-ansur menghapusnya. Ansur-ansur menghapus. Menghapusnya sangat mudah. Kenapa dikatakan mudah? Menghapusnya, ucapkan Astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ikhlas kita minta ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dihapus. Jemaah, dengan Allah Ta'ala itu paling mudah berurusan. Ini sering saya sampaikan ke jemaah, paling mudah berurusan. Coba ingat yang tiga nih. Dosa kita satu, sebanyak apapun. Dua, sebesar apapun.
3, selama berapapun. Nomor 1 apa tadi? Sebesar apapun. Nomor 2, Ambos ini lupa. Nomor 2 apa? Sebanyak apapun. Nomor 3, Sebesar apapun. Selama apapun. Jawabannya bosan, banyak, lama. Datang kita ke Allah minta ampun, senang Allah nengok kita datang. Senang Allah. Tidak marah Allah tuh bosan. Justru Allah marah kalau kita tak datang minta ampun. Tapi kalau datang kita senang. Itu yang saya maksud, mudah berurusan dengan Allah. Ada apa? Hadis yang menyebutkan tentang itu, hadis kursi. Hadis kursi ini firman Allah. Tapi bahasanya bahasa Nabi, maknanya dari Allah, lafaznya dari Nabi. Apa bunyi hadisnya? Iza taqarraba abdi minni shibran taqarrabtu minhu zira'an wa iza taqarraba minni zira'an taqarrabtu minhu bu'an wa iza atani yamshi ataituhu harwalatan. Dengarkan nanti. Hambaku datang kepada, mendekat kepada. Mengapa mendekat di situ? Minta ampun. Mengapa mendekat di situ? Nak tobat. Sudah berapa lama dia berjalan menuju Allah? Sejengkal baru. Berapa lama? Kata Allah, aku sudah mendekat kepadanya 1 hasta. Aku mendekat, hambaku mendekat 1 hasta. Kata Allah, aku sudah mendekat kepada hamba 1 depa. Hamba datang berjalan, aku berlari. Padahal tadi dosa banyak, dosa besar, melakukannya lama. Allah Ta'ala menjemput kita, bukan menunggu kita. Cuma awak yang tertunggu-tunggu, lujo jadi bertobat. Tunggu dulu. Padahal Allah sudah lama menunggu. Ketika kita datang, Allah jemput. Jadi masalahnya dosa kita di kita, bukan di Allahnya. Kalau Allah akan ampuni, kita mengapa tadi? Tunggu nanti kanan. Akhirul nusoh bakwi le. Innalillah na'udzubillah. Ini pernah saya sampaikan di masjid kita, kalau awak bermasalah dengan uang, itu ya payah menyelesaikan. Masalah kita dengan orang payah menyelesaikan. Datang kita ke rumah dia, dibilang tak ada dia di rumah. Padahal dia ada di rumah. Tapi karena yang kita buat masalah, bisa saja dia bilang ada di rumah Pak, enggak. Lalu kita datang ke rumah dia, dibukanya pintu. Belum tentu. Karena apa? Yang kita bawa masalah. Tapi Allah Ta'ala dosa bobokin sebanyak-banyak, segodang-godang, selama-lama Allah buka pintu. Allah jemput kita. Orang baru senang menerima kita jangan. Kalau kita bawa durian montong, bawa buah lengkeng, bawa buah matoa, bawa salalawo. Datang kita ke rumah dia, insya Allah dibuka pintu. Awak tiba dijawabin. Yang kita bawa makanan, coba bawa masalah. Beda dengan Allah. Cuma mohon maaf,
banyak orang tak mau datang ke pintu ini. Kapan orang datang ke pintu itu? Kalau sudah tertutup. Kalau sudah ditutup orang datang sini. Kalau sudah ditutup baru datang, Allah tak akan buka lagi. Ya Allah lah mau membuka lah. Kenapa tidak datang-datang? Begitu ditutup baru datang. Ada ayatnya Ustaz. Hatta iza hadara ahadakumul maut qala inni tubtul an. Datang ajal baru dia berkata Allah, ya Allah aku tobat sekarang. Surah apa tu Ustaz? An-Nisa 18. Lalu dia Allah baru dia berkata inni tubtul an. Allah tak buka. Siapa contohnya? Fir'aun. Apa kata Fir'aun ketika dulu sedang jadi raja? Ana rabbukum, aku Tuhan. Begitu nyawa sampai di kerongkongan dalam laut merah, berubah 180 derajat. Apa kata dia? Amantu bi rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhan. Dulu katanya Tuhan. Begitu nak mati, beriman ke Tuhan. Allah tak terima lagi. Apa sebab? Nyawa sudah sampai ke kerongkongan. Jadi kaum muslimin, semoga nanti kita mengambil dengan tangan. Apa mestinya kita lakukan? Yang sebelah kanan lebih sibuk. Andai sebelah kiri lebih sibuk, hapus. Dengan apa menghapusnya? Dengan istighfar, dengan taubat, dan Allah permudah. Allah permudah. Syaratnya cuma 3. Siapa yang tahu? 1 menyesal, 2 hentikan, 3 usah ulang. Itu syarat. Tak sampai obek syarat 3. Banyak syarat nak menikah ni. Kalau nak nikah banyak syarat. Apalagi yang nak berbini cik lain, itu lebih buruk syarat. Lebih buruk syarat. Tapi kalau nak taubat 3 itu syarat. Dan syarat itu berlaku umum. Orang Moka 7 syarat. Orang tinggal simpang panang 7 syarat. Orang kulit putih 7 syarat. Yang hitam condok ambo 7 syarat. Semua syaratnya sama. Nah, semoga nanti sekali lagi kita menerima dengan tangan kanan. Contoh aku lebih sudah akhirat itu enak. Bahaya sesama jamaah musola di Asmin, ada di tangan kanan, ada di tangan kiri. Onde. Datanglah jamaah musaji muhajirin. Nampak situ. Waktu tangan kanan selalu alhamdulillah. Bahaya kok tangan kiri. Apa kata jemaah? Iyo ceramah Ustaz Barali dulunya. Yang kedua, tempat yang menakutkan di akhirat, indal mizan. Saat akan ditimbangnya yang dicatat. Adil Allah. Udah dicatat, ditimbang pula. Hatta ya'lama ayakhifu mizanuhu aw yasqut. Tempat kedua menakutkan di akhirat itu adalah sehingga kita tak teringat kepada siapapun juga saat pahala dan dosa ditimbang. Jadi macam apalah bentuk pahala, macam apa bentuk dosa, besok di akhirat kita saksikan. Dan itu benar-benar ditimbang. Allah Maha Kuasa. Nah, sebelum kita terangkan bagaimana timbangannya, ini hadis juga riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Allah Ta'ala perintahkan malaikat Jibril, coba kau lihat timbangan yang akan menimbang amal buruk, amal baik hamba di akhirat. Dilihatlah oleh malaikat. Begitu malaikat melihat timbangan tersebut, apa kata malaikat? Ya Rabb, rasanya kami belum lagi beramal kepada-Mu. Mana malaikat dibandingkan kita?
Mana taat malaikat dibanding kita? Kalau lebih taat awak suruh awak lebih taat. Lebih taat malaikat. Tapi apa kata malaikat ketika melihat timbangan itu? Ya Allah, ya Allah, rasanya kami belum beramal lagi kepada. Kenapa malaikat berkomentar seperti itu? Saking besarnya timbangan tersebut, sehingga dimasukkan pun amal ke dalam timbangan itu. Tidak pede malaikat dengan amal mereka melihat besarnya timbangan tersebut. Sebesar apa pusat? Andai ditimbang langit dan bumi di dalamnya muat. Langit 7 lapis, bumi 7 lapis, diletakkan dalam daun timbangan itu muat. Makanya malaikat berkata, rasanya kami belum beramal. Apa maknanya? Andai diletakkan amal dalam itu, terlalu besar timbangan, terlalu kecil amal. Cuma awak terpede-pede. Malaikat begitu taat, tidak pede. Awak yang pede. Apa contoh pede? Baca Quran malam Jumat banyak usul. Membaca Al-Kahfi malam Jumat dan membaca Yasin Jumat itu banyak usul. Asal salah ponu timbangan. Siapa kita yang lebih taat daripada malaikat? Malaikat yang begitu taat merasa tidak pede dengan amal mereka. Begitu melihat timbangan, siapa lagi? Muat langit dan bumi ditimbang di situ. Makanya Allah Ta'ala dalam memberi balasan pahala diistilahkan dengan besar. Ada yang diistilahkan dengan banyak. Makanya ada dosa besar, ada pahala besar. Kaum muslimin, kaum muslimat, yang membuat pahala itu besar di antaranya keikhlasan. Bapak Ibu yang pernah pergi ke Madinah umroh ziarah, itu kan dibawa ke Uhud. Bukit Uhud atau Bukit Uhud? Bukit Uhud itu panjangnya itu 7 kilo. Berapa panjangnya? 7 kilo panjang. Tingginya berapa? Panjangnya 7 kilo, tingginya kurang lebih 3 kilo. Bukit Uhud. Lebarnya kurang lebih 1 kilo. Itu kata para ahli ya. Berat